kamu kenal dengan nih orang? Buset, kenal dari mana? Sering chattingan? Oh, ya benar. Dia ada Lau Tuk Kwong, orang terkaya nomor 1 di Indonesia saat ini. Lantas, ada apa? Ya, di video kali ini kita akan ngegibahin dia. Enggak sih, enggak ngegibahin juga. Tapi kita akan bersama ngelihat kenapa nih orang bisa menjadi orang terkaya nomor 1 di Indonesia, dan apa sih yang bisa kita ambil atau pelajari dari si Lau Tuk Kwong ini. Nah, oke, jadi kenapa si Lau Tuk Kwong ini bisa jadi orang terkaya nomor 1 di Indonesia? Ya kenapa enggak? Sehari saja kekayaannya dapat meningkat sampai 40,56 triliun sehari. Sehari loh ya, bisa naik sampai 40,56 triliun. Wah, gimana tuh Hyung? Dia ada pelihara tuyul ya? Nah, kita akan ngepelajarinya lebih lanjut lagi. Berdasarkan data real time majalah Forbes ya teman-teman ya, Lau Tuk Kwong per hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 yang lalu, itu kekayaannya mencapai 25,2 miliar dolar Amerika Serikat, atau kalau dirupiahkan itu sekitar 390-an triliun. Teman-teman coba bayangin, saya nggak bisa bayangin. Coba bayangin dengan 390 triliunan itu bisa dapat sate taichan berapa tusuk? Nah, coba tulis di komentar. Kan? Banyak banget kan? Nah, rupanya melejitnya harta Lau Tuk Kwong ini semua bermula dari satu hal. Ya benar, Lau Tuk Kwong ini pria berusia 74 tahun ini memang merupakan owner dari salah satu perusahaan yang bergerak di tambang batu bara. Nah, sudah ada yang bisa tebak itu apa? Benar sekali, dia adalah PT Bayan Resources Tbk atau kode sahamnya BIAN. Lah Hyung, berarti owner dari satu perusahaan itu gajinya gede ya Hyung ya? Enggak di situ. Dia sebagai owner, dia juga sering membeli saham perusahaannya sendiri. Bahkan ya dia sudah belakangan ini beli dan diakumulasikan itu sudah memiliki 60,94% saham dari BIAN ini. Bayangin ya, dia nggak langsung beli cop gitu, enggak, dia belinya ya nanti ada beli berapa puluh miliar, nanti beli berapa miliar lagi, kemudian beli berapa miliar lagi, diakumulasikan sehingga sudah mencapai 60,94%. Lantas itu yang bikin dia kaya ya Hyung ya? Yaps, benar sekali, teman-teman bisa lihat grafik saham BIAN nih. Yaps, mengerikan sekali kan teman-teman, naiknya sungguh sangat gila. Ditambah lagi dengan kenaikan harga batu bara, laporan keuangan perusahaan yang melejit dibandingkan periode sama tahun lalu, membuat saham BIAN ini di tahun ini naik hingga 600-an%. Bayangin sendiri, sehingga si Lau Tuk Kwong ini bisa menyalip Hartono bersaudara yang selama ini bertengger di posisi teratas orang terkaya di Indonesia. Sekarang bapak inilah yang menjadi orang terkaya nomor 1 di Indonesia. Sedikit cerita mengenai masa kecilnya Lau Tuk Kwong, bukan berarti saya ada hubungan keluarga dengan dia ya, tapi memang gak ada sih ya. Jadi si Lau Tuk Kwong ini awal muasalnya itu kan orang Singapura ya, lahirnya di Singapura. Dia ketika besar dia membantu perusahaan konstruksi ayahnya ya teman-teman ya. Kemudian lain dan berbagai hal dia pun pindah ke Indonesia membangun perusahaan konstruksi awalnya bernama Jaya Suppliers Indonesia, yang kemudian baru berekspansi ke penambangan batu bara yang kedepannya yang disebut dengan Bayan Resources. Yung
Yung, dia kan orang Singapura, kok bisa jadi orang terkaya nomor 1 di Indonesia? Ya, karena pada tahun 92, dia berpindah warga negara menjadi Indonesia. Jadi sejak tahun 92, si Lau Tuk Kwong merupakan WNI, warga negara Indonesia. Memang dari latar belakang keluarganya, Lau Tuk Kwong bukan berangkat dari zero atau nol ya. Ya, kita tahu sekelas tahun 80-an, 90-an, 70-an itu kalau punya perusahaan konstruksi di Singapura kan berarti kan gede kan ya. Ya, berbekal dari situlah dia pindah ke Indonesia, kemudian mendirikan perusahaan yang sama yang berbuntut berekspansi menjadi pertambangan batu bara. Nah, jadi begitulah sedikit sepenggal cerita mengenai Lau Tuk Kwong. Nah, kalau udah tahu dia orang terkaya nomor 1 di Indonesia, lantas apa hubungannya dengan kita, ya kan? Nah, jadi ada beberapa hal yang menurut saya penting untuk kita catat. Dimana di buku boleh, di diary boleh, di ingatan masing-masing juga boleh. Nah, jadi mari kita uraikan bersama-sama ya teman-teman ya. Yang pertama, Lau Tuk Kwong ini usianya sudah 74 tahun, nggak muda lagi ya teman-teman ya. Jadi di sini dapat kita petik, karena belakangan ini memang banyaknya kasus-kasus penipuan investasi dan sebagainya. Jadi saya mengangkat juga hal ini menjadi poin yang cukup penting menurut saya. Jadi jangan ada anggapan teman-teman bisa jadi kaya tajir melintir di usia muda kecuali memang dari generasi atasnya sudah kaya. Bener nggak? Kenapa? Karena hal inilah yang membuat nanti kita terjerumus ke investasi bodong. Ya, invest 1 juta 3 bulan kemudian jadi 5 juta. Bisnis apaan tuh? Ya, benar kan? Kemudian poin penting yang selanjutnya, berdasarkan apa yang saya lihat selama ini, teman saya kasih tahu rahasianya. Orang terkaya, baik di Indonesia maupun di luar negeri sana, mereka selalu mencatatkan kekayaannya tuh ada hal yang sama. Apa itu? Ya benar. Dari jumlah kepemilikan saham. Oh Yung, jadi kita harus beli saham ya? Enggak begitu konsepnya teman-teman. Jadi gini teman-teman, mereka mencatat kekayaannya atau kekayaan mereka dapat melejit sangat tinggi karena mereka mempunyai saham di perusahaan tertentu yang naik sangat signifikan. Sehingga membuat mereka menjadi orang terkaya di Indonesia maupun di dunia. Lantas, benar kan apa yang dilakukan Lau Tuk Kwong di awal mula itu? Dia percaya akan perusahaannya, yakin kedepannya akan baik. Dia beli saham perusahaannya, Dia owner loh, benar kan? Owner dari perusahaan tersebut. Ini mungkin juga menjadi dampak positif bagi investor-investor lainnya. Ownernya sendiri beli sahamnya. Ini pasti sahamnya sangat bagus. Kalau teman-teman masih sulit membayangkannya, teman-teman coba bayangkan bila teman-teman masuk ke satu warung makan. Ngapain? Ya makan, benar kan? Kan lapar ya. Jadi gini teman-teman, kalau kita masuk ke warung makan, cara ngelihat makanan itu bersih atau enggak gimana? Apa diteropong? Enggak, cara gampangnya paling mudah. Lihat pemiliknya, makan makanannya enggak? Makan makanan yang dia jual enggak? Jangan bilang dia jual makanannya nasi kuning, tapi enggak pernah dia sentuh. Dia makannya nasi putih, sayurnya terpisah sendiri. Dia enggak berani makan makanannya sendiri. Bayangin dengan owner yang langsung, wah dia jualan nasi kuning, dia juga ambil ke piringnya buat makan siangnya, buat makan sorenya, dan sebagainya. Kita jadi percaya, seenggaknya makanan itu udah pasti bersih. Balik lagi ke saham tadi. Si Lau Tuk Kwong beli saham perusahaannya sendiri, ya teman-teman ya. Ini kan merupakan sentimen positif juga yang menyebabkan banyak orang minat berburu sahamnya sehingga membuat saham ini naik. Bayangin, dia punya porsi 60,94%. Banyak sekali dari seluruh jumlah saham yang beredar, ya kan?
Ditambah lagi sahamnya tahun ini naik sampai 600-an%. Bayangin, nggak heran kalau sehari dia bisa naik sampai 40-an triliun hartanya. Di sini juga kita dapat catatan penting bahwa tidak ada, sampai selama ini ya saya baca ya, koreksi saya jika salah-salah, orang terkaya di Indonesia mencatatkan keuangannya tembus 40 triliun, dihitung dari uang yang dia taruh di bawah bantal. Nah, nggak pernah kebaca kayak gitu kan? Ya, selama ini teman-teman coba perhatikan orang-orang terkaya itu, baik dari dia tiba-tiba jadi miliarder maupun kekayaannya menurun, itu pasti dari saham yang dia miliki, naik atau turun. Bener nggak? Coba cek-cek searching-searching berita. Nah, jadi sini, nangkep kan maksud pentingnya di sini. Nah, teman-teman, saya harap penjelasan singkat yang saya berikan mengenai siapa itu Louw Tuck Wong, kenapa dia sekarang bisa menjadi orang terkaya nomor 1 di Indonesia, dan apa sih beberapa poin yang dapat kita petik dari Louw Tuck Wong. Nah, mungkin teman-teman juga punya poin penting yang dapat dipetik. Tapi bukan petik itu ya. Teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Kita sama-sama belajar apa sih dari tadi saya udah sebutkan berapa? 2 ya kalau nggak salah ya. 2 poin. Apakah masih ada hal lain yang dapat kita pelajari dari Louw Tuck Wong? Coba tulis di komentar. Kita sharing bareng ya teman-teman ya. Dan apabila teman-teman sudah nonton video ini sampai di sini, saya yakin teman-teman juga mau nonton video selanjutnya yang bakal ada di sini ya teman-teman ya. Dan apabila teman-teman penasaran dengan video-video saya selanjutnya, teman-teman juga boleh subscribe channel ini dengan klik saja di sini. Oke, jadi sampai ketemu lagi.